Gelar Midfielder of the Week disandang Taron Del Pino untuk pekan ke-6 Liga 1 2024. Penampilan apik diperlihatkan pemain asal Spanyol tersebut di laga melawan Persija Jakarta yang berakhir dengan skor akhir 2-0. Gelandang berusia 33 tahun tersebut mengatakan dia merasa senang karena mendapatkan penghargaan tersebut. Kegembiraan bertambah karena kemenangan didapat ketika menghadapi Persija yang merupakan rival klub. Dia mengirimkan satu assist kepada Ryan Kurnia yang mengubah skor menjadi 2-0. Umpan terobosan mampu dituntaskan Ryan Kurnia yang bisa terlepas dari jebakan offside. Kesan positif juga dirasakan Taron Del Pino di El Clasico Indonesia pertamanya, karena atmosfer supporter di tribun juga begitu luar biasa dan memacu motivasi dia. Karena itu dia merasa bahwa kemenangan bukan hanya untuk meraih 3 poin, tetapi juga ada gengsi yang dipertaruhkan. Saya sangat senang karena ini berarti banyak bagi saya, karena saya bekerja keras bersama tim. Saya sangat senang juga karena mendapat 3 poin yang penting untuk supporter, untuk kota ini, untuk Bandung. Kami menang atas Persija di El Clasico. Jadi bagi saya, berkontribusi dengan satu assist untuk mendapatkan 3 poin itu lebih dari senang. Sekarang fokus untuk laga berikutnya dan berlatih untuk laga berikutnya. Ini luar biasa. Saat pemanasan saya sudah merasa orang-orang dan supporter membuat laga ini menjadi berbeda. 3 poin hasil yang biasa, tapi saya tahu ini pertandingan yang berbeda. Ini merupakan laga klasik. Ini derby. Saya jadi mengingat kondisi saat di Spanyol, karena ada juga laga Las Palmas melawan Tenerife. Itu big match. Jadi saya sudah tahu bagaimana perasaannya, dan itu membantu saya lebih cepat dalam beradaptasi dengan tipe laga seperti ini, kata Taron Del Pino. Penampilan apik Dimas Derajat bersama Persib Bandung ketika bertemu Persija Jakarta mendapatkan apresiasi dari Bojanoda. Striker asal Gresik ini membuka keunggulan timnya pada menit ke-38. Determinasinya membongkar pertahanan lawan dan diselesaikan dengan sepakan kerasnya. Laga akhirnya selesai dengan skor 2-0 untuk Persib Bandung yang bermain di Stadion Sijalak Harupa. Kinerja Dimas Derajat disebut sang pelatih memang memuaskan sejak dirinya bergabung di awal musim 2024. Dirinya mencetak 2 assist dan juga 1 gol di 3 laga awal musim ini. Sayang, start mulusnya kemudian mulai tersendat usai memenuhi panggilan tim nasional di FIFA Matchday. Dia mengalami cedera ketika berlatih bersama skuad Merah Putih dan tidak dalam kondisi terbaik ketika kembali ke klub. Setelah itu dia gagal menunjukkan performa yang terbaik ketika bertanding melawan PSM Makassar dan juga PSIS Semarang. Begitu pula di laga melawan Por FC pada laga pertama grup F AFC Champions League 2. Tetapi setelah kondisinya semakin membaik dan juga sentuhannya kembali, Dimas Derajat akhirnya bisa mencatatkan lagi namanya di papan skor. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Bojanoda, apalagi David da Silva juga sudah kembali dari cedera. Luar biasa, dan dia kembali ke performa terbaiknya. Dia memulai dengan baik bersama kami, lalu dia pergi membela tim nasional dan mengalami cedera di sana. Mungkin di 1 atau 2 laga dia belum berada di bentuk terbaik, serta belum menemukan ketajamannya, tapi dia sudah tampil luar biasa lagi, jelas Bojanoda. Persib Bandung berencana menurunkan pemain-pemain pelapis pada laga kontra Madura United pada pekan ke-7 Liga 1 2024, sebab jadwal mereka tengah padat. Pelatih Persib Bandung Bojanoda mengatakan peluang untuk memainkan pemain pelapis sangat terbuka, sebab saat ini beberapa pemainnya mengalami kendala setelah melawan Persija Jakarta di laga sebelumnya. Meskipun demikian, pelatih asal Kroasia itu memastikan cedera yang dialami para pemainnya bukan tergolong berat, melainkan cedera ringan. Karena itu ia harus melihat lebih dulu kondisi para pemainnya jelang pertandingan dimulai. Karena itu Hodang akan melakukan rotasi pemain di laga melawan Madura United nanti. Sebab setelah itu Persib Bandung akan menghadapi Cuciang FC di laga kedua penyisian grup F AFC Champions League 2 pada hari Kamis 3 Oktober 2024 mendatang. Mark Locke tidak pergi ke Madura karena dia mendapat kartu merah. Selain itu saya masih harus memeriksa beberapa pemain yang mengalami cedera. Ada beberapa pemain seperti Gustavo Franca, Nick Wipers, Edo Febriansyah. Mereka selalu bermain di setiap laga dan bermain selama 90 menit. Saya harus melihat kondisi mereka. Dan mungkin ada beberapa yang akan mendapat jatah istirahat. Dan juga Dado, karena cedera, dia sebenarnya sudah fit untuk laga melawan Cuciang FC, tapi belum tentu siap untuk laga melawan Madura. Saya akan merotasi sesedikit mungkin, tapi seperti yang sudah saya katakan, ini bukan tergantung saya. Ini tergantung kondisi dari para pemain.
kata Bojan Hoda. Laga kontra Madura United ini merupakan yang kelima secara beruntun yang harus dilakoni Persib Bandung sejak tanggal 11 September 2024. 5 pertandingan dalam kurun 15 hari tentu membuat Bojan Hoda harus cermat menghitung kebugaran pemain. Bojan Hoda enggan memandang remeh Madura United yang akan menjadi lawan timnya pada pekan ke-7. Laskar Sapekara pada awal musim ini memang tidak sedang dalam penampilan yang baik dan tercecer di dasar klasemen sementara. Dari 6 pertandingan yang dimainkan, Lulinya dan kolega kalah 4 kali dan hanya 2 kali bermain imbang tanpa sekalipun meraih kemenangan. Posisi juru racik taktik yang semula dipimpin Widodo Cahyono Putra pun kini sudah berganti ke caretaker Rahmat Basuki. Hodak mengatakan bahwa memang Madura United sedang berada di posisi buncit. Tetapi dari cara permainan, pelatih asal Kroasia ini melihat sang calon lawan sudah tampil baik. Sayang, kemenangan belum memihak saat bertemu PSPS Piak dan juga Dewa United. Situasi lain yang membuat Persib akan kesulitan di laga ini adalah kondisi pemain yang kelelahan. Saat ini Persib Bandung sedang mengarungi jadwal yang padat lantaran bermain juga di AFC Champions League 2. Madura memang berada di dasar klasemen, tapi mereka sebenarnya tim yang bagus. Dia memulai musim dengan buruk di 1-2 laga, tapi saya menonton 2 pertandingan terakhirnya dan mereka bermain lebih baik dari tim lawan dan seharusnya menang. Ini akan jadi laga yang sulit, khususnya bagi kami, karena ini merupakan pertandingan kelima dalam 16 hari. Jadi ini akan berjalan sulit. Dan mungkin saya juga akan melakukan rotasi karena beberapa pemain cukup kelelahan. Jadi kita akan lihat nanti, jelas Bojan Hoda. Semakin bertambah, 5 orang kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap steward usai laga Persib Bandung kontra Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Senin 23 September 2024 kemarin. Sebelumnya pihak kepolisian berhasil mengamankan 1 orang tersangka dalam kerusuhan tersebut. Kemudian ke-6 tersangka ini telah diamankan oleh jajaran Polresta Bandung. Para tersangka diduga merupakan supporter klub. Kusworo mengungkapkan supporter yang ditangkap punya perannya masing-masing. Ada yang menendang, memukul, dan merusak barang di stadion. Dia menyampaikan pada peristiwa kericuan tersebut memang terjadi beberapa menit. Kemudian pihak dari TNI maupun Polri berhasil melerai kejadian ini dan menghalau supporter yang masuk ke tengah lapangan untuk kembali ke tribun masing-masing. Dia mengatakan dirinya menegaskan akan terus menindak tegas oknum supporter yang terlibat dalam aksi kekerasan selama pertandingan sepak bola. Kusworo menegaskan kembali bahwa prosedur hukum akan tetap berjalan bagi para pelaku. Ia menekankan pentingnya memberi pelajaran kepada supporter agar kekerasan dalam bentuk apapun tidak ditoleransi di dunia sepak bola. Atas perbuatannya, ke-6 pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman pidana 7 tahun penjara. Kami melakukan penyelidikan berdasarkan dengan pengakuan keterangan para saksi, kemudian CCTV, dan alat bukti lainnya. Kami bisa mengidentifikasi ke-6 tersangka. 6 tersangka dengan berbagai latar belakang. Ada yang mahasiswa, ada yang bekerja, dengan modus dan motif yang berbeda. Ada yang memukul, dan ada yang menendang. Ada juga yang merusak barang-barang. Namun ini berlangsung singkat 5-10 menit saja. TNI Polri langsung masuk mengamankan melerai. Alhamdulillah tidak ada masalah dan tidak ada korban jiwa. Di dalam langsung aman. Seandainya itu menyebabkan luka berat, di mana yang bersangkutan korban tidak bisa melakukan pekerjaan kesehariannya, maka tersangka bisa dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara, kata Kusworo Wibowo. Selain itu, Kusworo mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka itu melakukan pengeroyokan dipicu kasus pelecehan verbal yang dialami supporter Boboto oleh steward. Berdalih solidaritas sesama Boboto, mereka kemudian melakukan aksi main hakim sendiri dengan mengeroyok steward yang sedang bertugas. Adapun dugaan pelecehan verbal itu terjadi saat pertandingan AFC Champions League 2 saat Persib Bandung menjamu wakil dari Thailand yakni Por FC. Kusworo menerangkan para pelaku pengeroyokan ini telah mengakui perbuatannya dan juga mengaku menyesal. Mereka tersulut emosi dan akhirnya melakukan aksi kekerasan terhadap para steward tidak bersalah tersebut. Motif tersangka adalah meluapkan kekecewaannya terhadap oknum steward yang mereka dapat informasinya dari media sosial bahwa oknum steward tersebut melakukan pelecehan verbal kepada supporter wanita. Mereka menyesal atas perbuatannya
dan mengakui bahwa tidak seyogyanya perbuatan yang dilakukan oknum supporter itu dilakukan dengan cara kekerasan. Pelanggaran tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum supporter ini adalah tidak menggambarkan keseluruhan supporter daripada Persib Bandung, kata Kusworo Wibowo.